Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap masa ada akhirnya, termasuk dunia ini akan berakhir. Bahkan percaya pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Di dalam hadis-hadis sahih diterangkan bahwa setelah dunia ini hancur, manusia yang ada dalam kubur dibangkitkan dan menuju padang mahsyar, serta dimintai pertanggungjawaban atas apa saja yang telah ia kerjakan selama di dunia. Tak hanya itu, setiap manusia akan ditanyai tentang 4 hal ini selama di dunia. Pertanyaan apakah yang akan kita terima di padang mahsyar? Apa saja yang terjadi pada saat itu? Simak tayangan ini sampai usai agar tidak salah paham. Umur. Pertanyaan pertama adalah tentang umur. Bisa juga bermakna waktu yang kita jalani selama hidup di dunia ini. Kelak di padang mahsyar, setiap orang akan ditanyai digunakan untuk apa waktu yang diberikan Allah selama 24 jam dalam sehari semalam itu. Apakah waktu itu digunakan untuk beribadah atau untuk hal yang sia-sia? Tentu akan meninggalkan sesal yang amat dalam. Jika nikmat waktu ini kita gunakan untuk hal yang sia-sia atau malah digunakan untuk bermaksiat, nauzubillah. Jangan biarkan diri kita termasuk orang-orang yang lalai dan merugi. Umur tidak terasa berjalan merayapi kehidupan kita. Tanpa kita sadari, sekejap saja umur kita telah berlalu jauh. Mungkin kini tersisa hanya beberapa tahun saja, atau beberapa hari bahkan beberapa detik saja. Jadi gunakanlah waktu untuk hal-hal yang bermakna. Jangan sia-siakan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ilmu. Setiap manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan yang membedakan antara muslim dan kafir adalah ilmu dan amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Quran Surat Al-Jumar ayat 9. Dan setiap amal yang dilakukan haruslah dengan ilmu. Jika tidak, maka amalnya akan tertolak. Dan Allah akan bertanya kepada kita kenapa mengikuti apa yang kita tidak ketahui seperti dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan setiap ilmu yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah ilmu itu dimanfaatkan untuk kebajikan atau malah sebaliknya? Harta. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta adalah salah satu fasilitas yang dititipkan kepada manusia untuk meraih keridhaan-Nya. Dan setiap orang akan ditanyai dari mana asal hartanya ia dapatkan, serta digunakan untuk apa saja harta yang Allah titipkan kepadanya. Bila kita amati keadaan umat saat ini, banyak kita dapati di antara mereka yang tidak lagi peduli dengan cara apa mengumpulkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau yang diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah SAW telah memprediksi hal ini. Nanti akan datang suatu masa. Di masa itu manusia tidak peduli dari mana harta itu diperoleh, apakah dari yang haram atau yang halal. Hadis riwayat Bukhari. Sudah seyogianya setiap muslim harus berhati-hati dalam ikhtiar menjemput harta di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih patut baginya sebagai tempatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Badan. Pertanyaan terakhir adalah tentang badan atau fisik kita sendiri. Setiap manusia akan ditanyai tentang apa saja yang dilakukan dengan fisik yang telah Allah berikan ini. Jika fisik itu digunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah, akan diganjar dengan pahala. Namun bila fisik digunakan hanya untuk main-main, mengerjakan maksiat, perbuatan sia-sia, serta ibadah namun yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, maka sia-sialah letihnya itu. Bahkan ada yang diganjar dengan api neraka karena mereka termasuk orang-orang yang celaka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap amal pekerjaan ada masa-masa semangat, dan tiap-tiap semangat ada masa lelahnya. Maka barang siapa lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa letihnya bukan karena melaksanakan sunnahku, maka ia termasuk orang yang binasa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, bagaimana menurut sahabat sekalian? Jika hari itu telah tiba, maka tidak berguna lagi harta, anak, dan apapun yang kita banggakan selama hidup di dunia ini. Dan pada hari itu pula kita akan dimintai segala pertanggungjawaban atas fasilitas-fasilitas yang Allah berikan pada kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanyai 4 perkara ini. Umurnya untuk apa dia habiskan, ilmunya sejauh mana ia amalkan, hartanya dari mana dan digunakan untuk apa, serta tubuhnya untuk apa dia manfaatkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.